Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Syarat kalimat efektif ada 4 utama pada sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. 1. Ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang ditulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat yang paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah urutan kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharap selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan berkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang dirumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang dituangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Hal pertama yang diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa ciri yang menyangkut ciri-cirinya satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yakni semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan subjek. Contoh kalimat tidak efektif, dia yang perai meninggalkan saya. Kalimat efektif, dia pergi meninggalkan saya. D. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif, dia pergi meninggalkan saya. D. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah, termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat efektif, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Gilmanuddin. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua yaitu tentang kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak boleh bertele-tele. Kita tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan membuat kalimat boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan
sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu adalah kalimat yang tidak efektif di dalam kata jamak. Siswa-siswi yang sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi itu adalah kalimat efektif yang terdapat di kalimat kata jamak. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi, hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh kata sinonim, ia masuk ke dalam ruang kelas itu adalah kalimat yang tidak efektif. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun kata masuk tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kesejaran bentuk, ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan kata-kata di kalimat sesuai kedudukannya. Pada kalimat itu, pada intinya kalimat efektif barulah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Dalam kurung tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Dalam kurung efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Muhammad lagi NPM 01255. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketegasan. Ketegasan makna tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek besarnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kesulitan kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal. Keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama yang dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada kalimat jenis kalimat perintah, larangan ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu tidak efektif. Yang efektif, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ciri-ciri kalimat efektif yang kelima, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yang terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan kalimat berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal, agar pembaca dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Seperti contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kamu persilahkan. Itu contoh yang tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Itu contoh kalimat yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and